Lihat di sini adalah contoh penggunaan uji banding limit untuk memeriksa kekonvergenan suatu deret. Misalkan kita punya deretnya adalah 2n kuadrat ditambah 3n dibagi dengan akar n ditambah n pangkat 5. Karena an-nya berbentuk seperti ini, kita tidak bisa menggunakan uji hasil bagi. Kenapa? Ya tidak ada bentuk n faktorial ataupun bilangan yang dipangkatkan dengan n. Selanjutnya untuk menggunakan uji kedivergenan juga tidak memungkinkan. Kenapa? Karena kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi, yang di atas ini pangkat tertingginya adalah n kuadrat, yang di bawah pangkat tertingginya adalah 5/2. Jadi suku yang di bawah lebih tinggi pangkatnya dibandingkan suku yang di atas, hasilnya limitnya akan menuju ke 0. Makanya di sini kita akan coba gunakan uji banding limit. Karena yang digunakan uji banding limit, maka kita harus mencari deret lain sebagai pembanding untuk deret yang kita punya. Caranya adalah kita tuliskan bn-nya ini dengan membuang suku-suku lain yang pangkatnya lebih rendah pada pembilang dan penyebut A. Kita hanya mengambil suku tertingginya saja, yaitu bagian pembilangnya adalah 2n kuadrat dan bagian penyebutnya adalah akar dari n pangkat 5. Di sini kita harus mengetahui dulu sifat dari bn-nya adalah konvergen atau divergen. Jadi kita sederhanakan dulu. Menjadi 2n kuadrat, bawahnya n pangkat 5/2 atau sama dengan 2 dibagi n pangkat 5/2 kurangi dengan 2 dibagi n pangkat 1/2. Bentuk ini mirip dengan bentuk deret P. Jadi deret Bn, sigma bn-nya berarti sigma dari 2 dibagi n pangkat setengah. Menggunakan sifat deret, 2-nya bisa kita keluarkan. Deret ini merupakan tadi ya deret P dengan P-nya sama dengan 1. Karena lebih kecil sama dengan 1, sifat deret P ini akan menjadi deret yang divergen. Karena kita sudah mengetahui sifat deret pembandingnya divergen, sekarang kita tinggal hitung nilai L-nya. Pada uji banding limit, kita perlu menghitung nilai limit AN, yaitu deret yang kita ketahui dibagi dengan BN ini deret pembanding. Jika nilai ini kurang dari atau sama dengan bernilainya terhingga kurang dari terhingga, maka sifat dari AN akan mengikuti sifat BN. Jadi di sini kita coba hitung kalau AN-nya 2n kuadrat ditambah 3n dibagi dengan akar dari 5 ditambah n pangkat 5 dibagi dengan Bn, kita jungkirkan posisi Bn-nya jadi n pangkat 5/2 dibagi dengan 2n kuadrat. Atau mau langsung menggunakan bentuk yang ini juga boleh. 2-nya ini boleh dimasukkan, boleh tidak akan menjadi masalah. Oke, jadi di sini kita punya limit n menuju tak hingga dari 2n kuadrat plus 3n dibagi 2n kuadrat kalikan n pangkat 5 adalah akar dari n pangkat 5 dibagi dengan akar 5 plus n pangkat 5. Jadi bagian ini kita satukan, dan bagian yang n berpangkat ini juga kita satukan dengan yang ini. Menggunakan sifat limit ini bisa kita pisahkan menjadi limit n menuju tak hingga 2n kuadrat plus 3n dibagi 2
2n kuadrat kalikan dengan limit n menuju tak hingga akar dari n pangkat 5 dibagi 5 plus n pangkat 5. Selanjutnya kita bagi bentuk ini dengan pangkat tertingginya, kita bagi dengan 2n kuadrat, kita bagi dengan n kuadrat, kita bagi dengan n kuadrat, maka yang akan dihasilkan adalah 2 ditambah 3n per n kuadrat atau 3 per n dibagi dengan 2 kalikan dengan menggunakan sifat limit, tanda akarnya bisa kita keluarkan dari limit n pangkat 5 dibagi 5 plus n pangkat 5. Jadi yang bagian kiri ini hasilnya 2 ditambah, jika kita substitusikan n nya, 3 dibagi tak hingga adalah 0 dibagi dengan 2. Jadi 2 tambah 0 bagi 2. Yang sebelah kanan, jika kita lakukan hal yang serupa, kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu n pangkat 5, hasilnya menjadi 1 dibagi 0 1. Hasilnya adalah 1 karena 1 berhingga, dan B-nya konvergen, maka A-nya juga akan divergen.